Shalom, Bapak Ibu Saudara. Ini hari terakhir sebelum kita memasuki tahun yang baru 2021. Dan saya tergerak sedikit menyampaikan tentang sesuatu yang tidak tergoncangkan. Karena kita tahu tahun 2020 COVID-19 benar-benar menggoncangkan ya. Sudah semua aspek kehidupan lah. Ya pelayanan, ya bisnis, ya bahkan nyawa pun sudah berjatuhan. Nggak pandang peduli, mau jabatannya apa dalam gereja, kena juga. Nah mari, kita mau belajar sesuatu yang tidak tergoncangkan. Mari kita baca atau langsung aja kita Ibrani pasal 12 ini ya. Ibrani pasal 12 ya, kita nggak usah baca itu semua, tapi saya mau bicara dulu tentang Ibrani ini. Kitab ini ditulis oleh Paulus. Kenapa alasannya? Karena dari teologinya ini kelihatan. Pasal 1 sampai pasal 10 ini dia berbicara sesuatu yang dibanding-bandingkan antara perjanjian lama perjanjian baru, antara Musa dengan Yesus, antara Harun dengan Yesus. Itu yang besar ya. Perjanjian lama perjanjian baru. Kata kuncinya itu better, lebih baik ya. Karena jemaat Ibrani ini dia cenderung mau kembali ke yang lama, dan Paulus di situ menekankan maju terus ya. Dan juga di sini banyak diucapkan soal mendengar Tuhan berbicara dalam banyak cara ya, soal mendengar suara Tuhan. Pasal 11 tiba-tiba di situ ada soal iman, pahlawan iman semua dibeberkan. Kenapa demikian? Karena di sini suara Tuhan berbicara melalui macam-macam ini menghasilkan iman. Nah, teologi yang mengatakan bahwa iman timbul karena pendengaran akan firman itu cuma Paulus yang ngomong. Rasul Yohanes tidak bicara seperti itu, maupun Petrus dan grupnya itu. Enggak begitu. Jadi dari teologinya kita tahu, nah ini Paulus ini yang nulis. Karena iman timbul daripada pendengaran firman. Pasal 1 sampai pasal 10 di situ Tuhan bicara. Pasal 11 iman. Baru pasal 12-13 itu adalah praktisnya ya. Nah, jadi di sini di pasal 12 ada satu ayat yang terjemahan lain itu agak kurang jelas ya. Tapi kira-kira begini, saya bacakan aja lah dulu yang lain ya, LAI ya. Katakan di sini ya. Waktu itu ya, waktu ayat 26 ya. Waktu itu, jadi kalau dalam konteksnya kita lihat ini waktu di Gunung Sinai itu. Suaranya menggoncangkan bumi. Jadi waktu itu Tuhan turun di Gunung Sinai waktu mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel dengan perantara Musa, itu goncang bumi bergetar ya. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada, ini kalimatnya sudah jelas ya. Ini saya bacakan artinya aja lah. Maksudnya satu kali lagi Tuhan akan menggoncangkan bumi. Tujuannya supaya menyingkirkan hal-hal yang bisa digoncangkan. Removal of the things shaken. Jadi Tuhan mau satu kali lagi goncangkan supaya hal-hal yang supaya disingkirkan hal-hal yang bisa digoncangkan, dengan maksud supaya perkara yang tidak tergoncangkan bisa tinggal di situ. Itu ayat 27 artinya ya. Kemudian ayat 28 baru dibilang ini apa itu yang tak tergoncangkan. Ayat 28 bilang jadi, ini kesimpulannya ya. Karena tujuan Tuhan bicara satu kali menyingkirkan hal yang bisa digoncangkan supaya yang tidak tergoncangkan bisa tinggal tetap. Jadi ayat 28, karena kita menerima kerajaan. Jadi kingdom itulah yang tidak bisa digoncangkan. Yang tidak tergoncangkan di sini, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah
menurut cara yang berkenan kepadanya. Nanti kita akan singgung juga cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Baik, saya akan mulai dulu bicara hal-hal praktis di sini yang terkait dengan iman, ya. Karena ini teologinya jelas. Seorang nggak mungkin timbul iman kalau tidak mendengar, ya. Nah, tapi iman ternyata tidak hanya iman itu saja. Iman harus disempurnakan. Nah, mari kita lihat. Karena belakangan ini grace preacher, ya, pengkhotbah kasih karunia ini hanya menekankan iman aja. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang lain lagi. Pokoknya iman. Tok. Mari kita lihat dulu di sini. Apa begitu? Ya. Mari kita melihat, ya, ayat yang Ibrani 12, ayat yang kedua, ya, yang terkait dengan iman ini, ya. Mari kita melihat di sini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa, ya, iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi bukan hanya iman, tapi iman itu harus disempurnakan, diproses sedemikian sehingga sempurna. Ya, nah mari, apa aja yang harus dikerjakan? Apakah kita hanya diam aja? Yesus ini dibilang di sini memang dialah yang founder, pendiri iman, yang menciptakan iman, dan dia perfecter, penyempurna iman. Tapi apakah kita diam saja? Nah, mari kita melihat ada 3 hal istilah Yunani yang adalah kata kerja yang harus kita kerjakan. Yang pertama, ini istilahnya aporau, ya, yang diterjemahkan di sini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju. Nah, ini istilahnya aporau, itu kata kerja, itu artinya berpaling dari sesuatu yang kita lihat kepada sesuatu yang lain. Jadi ada suatu usaha, ada suatu kerja yang harus kita kerjakan. Tadinya kita melihat sesuatu yang bukan Yesus, kita harus berpaling kepada sesuatu yang adalah Yesus. Itu maksudnya. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia kan, marilah kita mata kita tertuju kepada Yesus, itu nggak jelas. Ini artinya kita harus berpaling. Saudara, kalau berpaling itu artinya ada usaha. Gerakan kepala itu, ya. Jangan berharap Tuhan yang menggerakkan kepala kita. Nah, itu kepala sudah dipercayakan kepada kita yang harus gerakan. Alihkan pandangan kita kepada sesuatu yang bukan Yesus. Lihat Yesus. Itu kata kerja yang pertama. Yang kedua, ini ada di ayat yang ini ke-12 juga, ya. Masih ayat yang sama ini. Di sini dikatakan yang dengan mengabaikan kehinaan. Ayat 3. Ingatlah selalu akan dia, ingat, ya, hanya. Tapi ini istilahnya Yunaninya analogi domai, kata kerja artinya berpikir, memperhatikan dengan serius. Itu artinya kata kerjanya ini. Ya, jadi siapa yang suruh berpikir? Kita yang harus berpikir. Berpikir akan Yesus. Ya. Jadi berpikir, memperhatikan dengan serius Yesus itu. Baru kata kerja ketiga ini yang terkait semua dengan iman nanti, ya, dilihat. Kata kerja ketiga itu adanya di ayat yang ketiga. Ini juga masih, ini ekluo, kata kerja yang artinya menyerah, ya. Ini dikatakan di sini ayat 3 nih, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Jadi ada sesuatu yang harus kita kerjakan agar jangan lemah, jangan putus asa. Ya, semuanya ini kata kerja. Baik ekluo yang menyerah atau rilis, melepas, jangan lepas. Jangan ini kamno, itu juga kata kerja. Kata kerja di sini jangan lelah karena kerja, itu jangan sakit karena kerja, itu dibilang di sini, ya. Kalau ada yang bilang, salah satu saya baca internetnya itu dibilang, kalau digabungkan kata ini, dia bilang berkecil hati ketika dikecewakan. Jadi kalau Yesus itu dikecewakan banyak orang, ya, tapi dia nggak berkecil hati. Ini yang dimaksud di sini. Jadi ayat berikutnya soal bicara soal didikan, ya, sebagai anak kita harus dididik. Maksudnya apa? Supaya iman kita ini tadi
iman kita, ini dikatakan Yesus itu yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan cara apa? Ada bagian kita. Memang ada bagian Yesus, tentu. Dan dialah yang menciptakan iman, dia juga yang membawa ke dalam kesempurnaan. Tapi ada 3 kata kerja yang harus kita kerjakan. Saya ini bukan grace preacher, pengkhotbah kasih karunia, iman tok. Enggak, saya kingdom preacher, pemberita kerajaan yang tak tergoncangkan itu. Ya, di mana harus ada suatu kata kerja, suatu usaha. Ya. Walaupun pada akhirnya soal perkenanan Bapa, nanti kita melihat di akhirnya ini. Kalau Bapa berkenan memberikan kerajaan pada kita, ya kita dapat. Kalau enggak, ya setengah mampu orang. Katakan bahkan orang kaya lebih mungkin unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Tapi itu nanti. Jadi iman ya harus disempurnakan untuk mendapatkan sesuatu yang tak tergoncangkan, kingdom ya. Oke, kita langsung sambung dulu ke bawah, yang kembali ke ayat kita yang tadi itu. Tuhan akan berjanji, malah dia dibilang di sini ya, akan menggoncangkan bumi lagi. Istilah satu kali lagi ini ingat ya, bukan artinya bumi akan digoncangkan sekali lagi. Nah, karena bumi ini sudah tergoncang terus ya. Ini COVID-19 ini konon katanya flu Spanyol itu lebih ngeri lagi, korban lebih banyak ya. Perang dunia 1, perang dunia 2, bumi itu goncang berkali-kali. Ya, enggak cuma sekali ini aja. Jadi ungkapan di sini 1 kali bukan artinya sekali lagi gitu. Artinya di sini saudara lihat di bawah, baca bawahnya ayat 27 ini yang tadi sudah saya singgung itu. Akan digoncang sedemikian supaya perkara-perkara yang bisa digoncangkan itu dihapuskan. Removal of the things shaken. Pembersihan hal-hal yang bisa dibersihkan. Dibersihkan dulu supaya apa? Supaya perkara yang tidak tergoncangkan bisa tinggal di situ. Ya, ya. Barangkali perumpamaan ini cocoknya apa ya? Padi dengan gabah kali ya. Itu digoncangkan gini loh. Supaya gabahnya lari, padinya tinggal situ. Ya. Nah, oke lah. Jadi pengertian 1 kali lagi bukan habis COVID-19 nanti ada sedikit mutasinya udah selesai, bukan begitu ya. Akan terus digoncangkan bumi ini sampai hal-hal yang bisa digoncangkan itu pergi, sehingga yang tinggal di bumi ini adalah kingdom, yaitu yang tak tergoncangkan. Kenapa? Karena itu memang rencana Bapa menegakkan kerajaannya di bumi ini. Jadi segala sesuatu yang bukan kerajaan itu disingkirkan dengan goncangan. Yang enggak COVID, yang enggak flu Spanyol, ya perang dunia 1, 2, apapun juga itu. Saya nggak tahu rencana Bapak gimana caranya menggoncangkan. Tapi menurut saya caranya luar biasa, gampang sekali. Hanya dengan virus yang kita membuat kita nggak bisa kumpul aja udah goncang semuanya. Ya ibadah, ya perusahaan, ya apapun juga goncang semuanya. Nah, oke. Jadi kita maju ke ayat yang selanjutnya itu, ayat yang ke bawahnya itu. Jadi ya 28 ini kesimpulannya nih. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Oke. Saya mau menyampaikan sesuatu ini, barangkali sedikit juga kesaksian lah ya. Sedikit kesaksian. Saudaraku, Alkitab bilang Tuhan akan goncangkan bumi ini. Bukan cuma sekali dalam mati ini satu, enggak. Terus digoncangkan sampai yang bisa pergi karena tergoncangkan itu akan pergi dulu. Supaya nanti ada yang tinggal di bumi ini. Apa yang tinggal? Kingdom. Saya sudah sharekan itu
rencana Bapa menegakkan kerajaannya di bumi. Para pemenang itu akan memerintah di bumi ini, ya. Fokus Tuhan bumi, ya, bukan surga, tapi bumi. Mari dulu saya sedikit share ini mengenai yang bisa digoncangkan. Kalau seseorang misalnya pelayanannya bisa digoncangkan, ini saya share ya. Maaf kalau ada yang tersinggung, ya tersinggunglah, nggak apa-apa lah. Ya. Kalau seseorang bangun sesuatu, ternyata tergoncangkan karena COVID ini, bahkan ada yang bilang malah bangkrut atau apalah, tergoncangkanlah sesuatu, maka yang dibangunnya pasti bukan kingdom. Itu kan akal sehatnya tuh. Kalau saudara dan saya membangun sesuatu ministry, saya bicara ministry dulu lah, yang ternyata tergoncang oleh COVID-19, itu berarti yang saya bangun bukan kingdom. Karena hanya kingdom yang tidak bisa tergoncangkan. Kalau saudara dan saya bangun denominasi, ya tergoncang. Ya. Jadi apa sih, saya sedikit bersaksi dulu. Saya tidak tergoncangkan oleh COVID-19. Bukan karena saya memiliki sesuatu di luar saya yang sangat kuat, nggak goncang oleh COVID. Enggak. Semuanya aspek kehidupan saya bilang kena oleh COVID-19. Tapi karena gini, apa yang di dalamnya itu, the kingdom of God is within you. Sesuatu yang di dalam kita itu yang nggak bisa digoncangkan. Christ in you, itu yang nggak bisa digoncangkan. Jadi saya bersaksi dulu begini, tahun 1990 lah ya, sampai tahun 2000-an itu, 2000 lah. Itu saya dengan teman-teman, ya kita ada 5 pendeta bikin ministry, ya. Waktu itu jemaatnya terkumpul lumayan juga, ada 300 sampai 400-an kali ya kalau dihitung. Saya dapat juga uang gaji bulanan, selain dari kalau perkunjungan jemaat atau khotbah di sana sini dapat salam tempel, ya. Itu belum COVID pun tahun 2000 udah goncang, udah buyar, ya. Setelah itu tahun 2001 saya mulai mempelajari Alkitab ini dan saya memutuskan saya akan menjadi memberitakan kingdom. Karena inilah yang tidak tergoncangkan. Mulai 2001 saya ingat itu di Bali, saya mulai pertama kali menulis makalah judulnya Babel dan Yerusalem. Itu yang pertama kali saya sampaikan. Dan setelah itu saya 20 tahun ya, dari tahun itu 2001 sekarang memang nggak punya apa-apa, nggak diundang-undang juga, ya, nggak punya jemaat. Ya jemaat saya cuma 3 ini, ya ini anak ini, kakak abang Maria ini, ya. Jadi ketika ada COVID, apa yang bisa digoncangkan? Karena saya nggak punya jemaat yang besar, nggak ada, yang kecil pun nggak ada. Gedung, karena gedung ini katanya sudah mulai tergoncang juga, karena gedung itu perlu pemeliharaan ya. Biaya itu dengan COVID ini udah mulai repot itu. Saya nggak punya gedung gereja juga. Apa yang bisa digoncangkan? Jadi saya hanya punya suatu semangat dalam hati, suatu katakanlah beban dalam hati ini untuk disampaikan. Yang saya yakin kingdom. Saya untuk disampaikan. Ini sampaikannya lewat internet. Internet ini juga anak-anak ini yang bayar wifi-nya. Jadi saya lihat saya tidak tergoncangkan, ministry saya tidak tergoncangkan. Kenapa? Karena saya nggak punya sesuatu yang di luar saya. Saya hanya punya sesuatu yang di luar saya sedikit untuk kebutuhan, karena saya masih punya tubuh, ya makan minum lah. Ya. Tapi lebih dari itu tidak ada. Hanya kingdom yang saya mau sampaikan lewat internet ini, ya itu aja. Dan itu tidak tergoncang oleh COVID, malah dibantu dengan datangnya COVID. Karena banyak orang jadi akhirnya lari ke internet, no? Mudah-mudahan terbantu. Jadi banyak orang yang dengar itu. Jadi, saudara coba dulu berpikir, kalau membangun sesuatu dan ternyata tergoncangkan,
Karena Yesus bilang gini, aku akan mendirikan gerejaku, kata Yesus. Pintu alam maut nggak bisa. Saya yakin kingdom gereja nggak bisa digoncangkan. Karena kenapa? Dibangun oleh Yesus. Tapi kalau denominasi, gitu, kerajaan-kerajaan sendiri, kerajaan-kerajaan tak kecil, tak besar, tapi kerajaan sendiri pasti goncang. Nah, saya mau share ini gini. Kalau mau ya, coba dulu evaluasi. Kalau karena COVID ini goncang ministry kita, coba evaluasi apa yang sedang kita bangun itu. Apakah gereja yang tergoncangkan atau denominasi? Apakah kerajaan sendiri atau kerajaan surga yang tidak tergoncangkan itu? Ya, untuk hamba Tuhan nih saya bicara nih. Coba dulu evaluasi. Selama ini bangun apa? Saya bilang tadi tak tergoncangkan karena memang nggak ada yang bisa digoncangkan. Cuma di dalam hati ini ada kingdom yang saya sampaikan ini sekarang. Jadi Tuhan akan goncangkan bumi ini, terus digoncangkan sampai bersih yang bukan kingdom, yang tidak bisa ya, pokoknya yang bisa digoncangkan terus dikocok sampai terbuang sehingga tinggal kingdom. Dan Tuhan akan tegakkan kerajaannya itu di bumi ini supaya jadi berkat bagi semua. Kerajaannya katanya tidak berkesudahan, perluasannya tidak berkesudahan. Itu sampai Bapa menjadi semua dalam semua. Jadi saudaraku, saya bilang tadi, kembali kepada terakhir ya, sebagai penutup. Untuk masuk dalam kerajaan sorga bukan hanya butuh iman, tapi iman yang harus disempurnakan dengan kita melakukan kerja. Ya. Tapi kesimpulan terakhir, tetaplah hanya Bapa lah yang berkenan memberikannya. Kalau Bapa tidak berkenan, ya nggak akan dapat. Dan di sini Bapa berkenan memberikannya kepada orang-orang kecil. Itu sempat Yesus di Lukas dia bersyukur. Aku bersyukur Bapa, semuanya ini kau sembunyikan bagi orang bijak, orang pintar, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Dia bilang kepada murid-muridnya juga, berbahagialah mata yang bisa melihat apa yang kau lihat, berbahagialah telinga yang mendengar apa yang kau dengar. Karena banyak nabi-nabi, raja-raja, orang-orang gede lah ingin, tapi nggak bisa karena nggak dipilih. Nggak berkenan Bapak untuk memberikan itu kingdom. Jadi Bapak Saudara, berbahagialah kita kalau Bapa di sorga berkenan memberikan kingdom itu kepada kita. Ya, puji Tuhan lah. Ya, semoga share yang singkat ini membuat kita mengevaluasi diri juga lah. Ya, kalau ada sesuatu yang bisa tergoncangkan, terutama ministry kita, coba dulu bertobat, berpaling, belajar tentang kingdom. Kalau kita di dalam kingdom atau kingdom dalam kita tak tergoncangkan, tidak bisa kita nggak tergoncangkan oleh apapun juga, karena kingdom bukan karena kita, ya, tapi karena Christ in you, Christ in us. Kingdom di dalam kita itu yang nggak bisa digoncangkan. Puji Tuhan, haleluya, amin.